والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرين أمهاتي في الله وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memperjalankan kita di muka bumi ini menjadi hamba Allah yang berserah diri kepadanya, beriman kepadanya. Dan kita bersyukur kepada Allah, semoga rasa syukur ini terus Allah Ta'ala tambah pada diri kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dengan mengupayakan menambah terus amal kebaikan, menambah terus amal ketaatan, utamanya menjauhkan diri dari dosa-dosa yang membinasakan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan semua hal dalam kehidupan ini berada di dalam barakah, berada dalam rahmat Allah dan dijauhkan kita dari balak dan musibah. Dan semoga nikmat iman Islam dan taat berujung ketakwaan hingga kita semua pantas dan dipantaskan oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sesungguhnya kita memohon hanyalah kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita ketakwaan, sifat suci dan merasa cukup atas pemberian Allah. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya bisa memaklumi jamaah yang di bawah banyak banget ya. Karena kursi yang di bawah penuh mungkin nggak mau panas kali ya. Padahal di sini udah tidak sumuk kayaknya. Sudah dibentang. Ini bukan sedikit karena yang di bawah sudah penuh ini yang di bawah itu. Kita lanjut. Hari ini kita membahas, ingat jamaah, di kitab ini ada 4 bab dan kita masih membahas bab pertama, yakni 4 perkara yang wajib kita ketahui atau 4 perkara yang wajib kita pelajari. Dan kita hari ini masih membahas di perkara yang ketiga setelah beramal ya, ilmu, amal, baru sekarang dakwah. Maka nanti muncul pertanyaan, siapakah yang pantas berdakwah? Apa makna dakwah? Definisi dakwah itu apa? Begitu ya. Makanya di situ saya coba buat apa itu dakwah, definisinya, syarat-syaratnya apa aja gitu. Sehingga kita bisa mengukur diri pantas enggak kita disebut orang yang bisa berdakwah apa tidak. Jangan-jangan kita ini belum pantas, sudah karbitan begitu. Jangan sampai kita menyandang gelar LC langsung ceramah. Ya kan? Baru ngajinya cuman kajian umum lagi. Enggak pernah, misalnya begitu. Kita akan lihat. Dan dakwah, siapakah boleh dakwah itu? Boleh siapa saja ataukah seperti apa, ini mau kita bahas ya. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan di perkara yang ketiga adalah ad-da'watu. Kemudian dakwah kita ambil definisi atau penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dakwah itu kata beliau ay da'watu ila ma ja'a bihi rasuli alaihi salatu wassalam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalath awil arba'. Jadi saya terjemahkan, dakwah itu adalah mengajak kepada apa saja yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah, yang diambil dari syariat Allah. Jadi mengajak, dakwah itu berarti artinya apa? Ajakan ya. Berarti mengajak
kepada apa saja yang dibawa Rasul. Dibawa siapa? Rasulullah. Dari syariat Allah. Syariat panjang banget ya. Sampai ke sono. Jadi namanya dakwah secara definisi menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah mengajak ya, kepada apa saja yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariat Allah. Ala maratibiha tsalath awil arba', dan dakwah ini memiliki maratib, tahapan-tahapan, atau bahasa mudanya itu syarat ya. Syarat untuk kita ini mengerjakan 3, 1 atau sampai 4 allati dzakarallahu azza wa jalla, yang mana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Ibu-ibu masih di sini ya? Saya akan bahas ini, dakwah ini kita nggak sehari ini nggak akan bahas masalah dakwah saja, enggak. Ini hanya bersifat umum ya, bersifat umum, sehingga pantaskah kita ini berdakwah? Nah, terus kalau pantas, siapa yang maksudnya objeknya siapa saja tuh? Gitu. Kalau kita nggak pantas, siapa yang kita dakwah sehingga kita nggak pantas gitu? Paham maksud saya? Misalnya pantas di posisi apa, tidak pantasnya di posisi apa? Gitu. Paham gak maksudnya gak? Ya. Nah, sehingga nanti kalau ada, soalnya kan ada itu beberapa jamaah itu selalu menggunakan hadis ini. Ya. Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat aja misalnya. Nah ini sampaikan dariku hanya 1 ayat saja, pertanyaan nanti muncul. 1 ayat itu betul-betul apa enggak? Paham ya? Maaf jamaah, sebagaimana saya sudah katakan, saya enggak mengatakan saya ini alim, enggak, saya ini juga penuntut ilmu kayak jamaah sekalian. Kita semua sedang belajar. Tapi kalau kita sekarang menuntut ilmu kepada guru yang maaf, jarang menyebutkan dalilnya, jarang menyebutkan nama ulamanya. Menurut saya dan dalilnya tidak ada. Ini kan wajib dipertanyakan toh jemaah. Nah ini perkara agama loh. Lisensinya jenengan itu dari mana? Kan harusnya begitu. Paham ya? Harusnya kalau namanya itu menyampaikan ilmu, maka Allah maka Rasul. Apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Rasul. Ulama yang menyimpulkan, mengambil intisarinya. Itu namanya ilmu. Gak bisa kalau hanya seorang ustadz mungkin wajahnya eye catching, good looking gitu ya, retorikanya enak begitu, tampan lah menurut ibu-ibu, lucu misalnya gitu. Kalau begitu tinggal panggil aja pelawak kan selesai. Paham ya? Gak bisa begitu. Jadi namanya dakwah itu secara umum mengajak kepada apa saja yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari syariat Allah, dan syaratnya itu 3 atau 4 berdasarkan firman Allah Ta'ala. Salah satunya adalah dalilnya surah An-Nahl ayat 125. Dalilnya kepada ayat Allah 125. Jadi nanti dalil-dalil diambil dari ayat ini. Sehingga syaratnya tahu nanti kita apa saja syaratnya. 1, 2, 3, 4. Bisa jadi sampai 5. Syarat-syaratnya diambil dari surat apa tadi? Ayat berapa? 100. Jamaah masih di sini? Bukan jasadnya. Pikiran dan hatinya di sini semua full ya. Nggak mikirin macam-macam kan? Jemuran sudah? Alhamdulillah. Ditinggal saja benar, pikirkan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Rabb. Jadi di sini kalau kita lihat apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yakni
menyeru manusia kepada jalan Allah. Berarti sebagai pelaku dia harus ikhlas. Yang dia dakwahkan adalah Allah. Jadi syarat pertama yang dia seru sebagaimana pengertiannya, syaratnya apa? Mengajak orang kepada ila sabili rabbik, kepada jalan Allah. Dakwahnya kepada Allah Ta'ala. Ini dulu ya. Ini dulu yang harus kita pahami. Dan kalau kita melihat dakwah kepada Allah Ta'ala ini, dalil pertama, wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi SAW, dan sekaligus ini wahyu kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Surah Al-Muddathir, ya, ayat yang pertama, ya, ayat pertama sampai keempat, 4 atau 5, coba saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Berarti 5. Di sini jelas dakwah kepada Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl itu berisi apa? Ud'u ila sabil rabbik. Beririsan dengan firman Allah. Jadi beririsan ayat ini ya. Ayat ini salah satu ayatnya ya. Jadi kalau kita berbicara, gimana nih caranya nih? Ininya diambil dulu. Jadi kalau kita berbicara menyeru kepada Allah Ta'ala, saya ulangin ya. Ini syarat-syarat ini kan ada dalam surah An-Nahl 125. Paham? Terus saya detailkan lagi. Maksudnya dakwah kepada Allah Ta'ala maksudnya apa? Mengajak orang kepada Allah Ta'ala maksudnya apa? Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Dalam surah Al-Muddathir ayat pertama sampai kelima. Kum fa'andir. Bangun wahai Muhammad. Wa rabbaka fakabbir. Bangun wahai Muhammad fa'andir. Beri seruan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu besarkanlah. Berarti tujuannya di sini untuk membesarkan Allah. Bukan membesarkan diri sendiri, membesarkan majelis taklim, membesarkan ormas-ormas, apalagi membesarkan dakwah-dakwah tertentu. Jamaah dakwah tertentu nggak boleh. Afwan, maaf sekali. Saya yakin itu pendirinya Al-Irsyad, Fadilatul Syekh Al-Alama Kiai Haji Ahmad Surkarti. Pendiri Versis, Fadilatul Syekh Al-Alama Kiai Haji Ahmad Hasan. Pendirinya Muhammadiyah, Fadilatul Syekh Al-Alama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendirinya Nahdlatul Ulama, Fadilatul Syekh Al-Alama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka mendirikan ormas itu dari Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah dan NU. Bukan untuk membesarkan ormasnya. Salah. Yang dibesarkan apanya? Allah, sebagaimana firman Allah surat apa tadi? Al-Muddathir ayat keberapa tadi itu? Muddathir. Ayat berapa? 1 sampai 5. Jadi yang dibesarkan itu adalah Allah Ta'alanya. Allah yang kita besarkan. Bukan nama pribadi, bukan panitia kajian, bukan ormas Islam, bukan jamaah-jamaah dakwah tertentu. Ya, ini dengan tidak merendahkan siapapun. Maaf ya. Maka ketika ada salah satu anggota di ormas dakwah tertentu, entah itu di mana itu namanya, yang dia besarkan ormasnya kendaraan itu salah, itu berarti dia tidak paham pendirian hal itu. Paham ya? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Surkarti, Kiai Haji Ahmad Hasan, atau ulama-ulama yang lainnya yang mendirikan ormas-ormas Islam, apalagi yang sekarang-sekarang. Ya. Paham ini ya? Kalau yang dibesarkan itu jamaah dakwahnya berarti dia menyalahkan ayat, berselisih dengan ayat ini. Enggak boleh. Paham ya? Ketika misalnya Anda bertanya, Ustadz, saya kalau berdakwah nggak ada yang saya besarkan, apalagi diri saya. Saya udah katakan loh jamaah, kalau saya datang ke sini supaya Anda senang sama saya, supaya Anda mengagumi saya, naudzubillah, supaya Anda ngasih dunia sama saya, dosa saya. Mending saya di rumah sama anak istri, dapat pahala, selesai. Paham ya? Buat apa? Apalagi dibesarkan jamaah dakwahnya, buat apa? Percuma, berarti kan niatnya bukan karena Allah. Berarti kalau niatnya bukan karena Allah, jatuhnya apa? Jatuhnya apa? Riya kan? Riya itu syirik kecil dan ini dosa besar, bukan dapat pahala malah dapat
dosa. Ini juga saya ingatkan panitia, saya berharap kepada Allah majelis taklim KIS ini niatnya bukan ingin membesarkan KIS lah, insya Allah. Yang dibesarkan adalah Allahu Jalla wa'ala. Paham ini? Allah dan syariatnya, bukan pribadi-pribadi kita. Buat apa? Gak dapat pahala malah dapat dosa aja. Makanya kalau jualan apapun gak usah dikasih brand-brand dagangan-dagangan agama, itu gak penting. Gak penting harus buat, misalnya maaf ya, warung sesuai dengan sunnah, ngapain? Warung sesuai dengan syariat, gak usah. Lihat aja produknya, selesai. Jadi kalimat-kalimat sunnah ini seakan-akan barang dagangan gitu loh. Jualan-jualan aja, apa pernah di pasar Nabi jualan daging sesuai dengan sunnah? Jualan kain sesuai dengan sunnah? Apa ada? Lama-lama nanti karaoke sunnah, karaoke syariat gitu. Allahu Akbar, nggak perlu jamaah. Yang penting kontennya aja sudah. Paham ya? Saya takut ini makna syariat, makna sunnah jadi barang dagangan. Ini sadar atau tidak? Paham ya? Jamaah ya, dengan tidak merendahkan yang lain. Apalagi mengatakan aswajai ormas ini, tambah salah lagi. Kan ada yang merasa pede, kalau enggak ini yang enggak masuk surga. Kan ada yang ngomong itu. Ada kan? Kalau enggak ormas iki yang enggak melebu surga. Oh berarti surga hanya merek ormas tertentu ini doang. Yang aswaja Ahlussunnah wal Jamaahnya dia aja gitu. Saya dari kecil belajar Syafi'iyah, enggak pernah kiai-kiai kami itu mengajarkan ini ormas ini yang paling benar, itu enggak ada jamaah. Padahal ormas ini dibandingkan ormas yang lainnya ini lebih baru. Dulu sebelum ada ormas ini dulu namanya Nahdlatul Wathon. Jadi kesebut. Saya ini basicnya jelas Syafi'iyah Nahdiyin saya ini dulu. Gak ada itu baru, malah lebih awal tuh Muhammadiyah sebenarnya. Muhammadiyah itu 1912, NU itu 1926. Lebih tua mana? Persis lebih tua lagi. Al-Irsyad itu hampir sama dengan Persis. Dan saya yakin pendiri ulama-ulama kita ini, Masya Allah, ini tidak pernah merasa yang dibesarkan ormasnya. Bukan. Tapi yang dibesarkan adalah agamanya Allah. Sebagaimana wahyu yang kedua, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun, beri seruan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, besarkan. Paham gak? Paham ya? Dakwah sunnah ini bukan dibesarkan masyayikh kami, guru-guru kami, enggak. Apa kemudian nanti ustaz-ustaz salaf, ustaz-ustaz sunnah itu jadi tambah besar? Enggak, yang dibesarkan dakwahnya, yakni Allahu Jalla wa'ala. Bukan yayasan-yayasannya, bukan pondok pesantrennya. Hari ini sadar atau tidak beberapa orang tidak sadar berbangga kepada yayasannya, kepada pondok pesantrennya. Jadi yang dibesarkan itu enggak boleh jamaah. Yang dibesarkan siapa? Karena kita ini siapa? Masya Allah, udah ada yang nyenyak tidurnya. Jangan lupa baca doa bismika Allahumma. Kemudian bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah di sini maknanya hikmah, dakwah kepada Allah. Jadi syarat-syarat dakwah adalah dakwanya kepada Allah. Kemudian di dalam syarat itu juga harus dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan hadis. Sesuai, ini bedanya nanti, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para salafus shalih. Siapa tuh salafus shalih? Sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, atau 4 ulama mazhab. Jadi nggak boleh berselisih. Sekarang saya udah tanya sama Anda kan, manusia yang paling benar beriman dan beramal soleh siapa yang paling benar dan sempurna? Baginda Nabi kan? Manusia-manusia yang paling tahu Nabi beriman dan beramal soleh siapa? Sahabat atau ahlul bait. Berarti kalau kita ini beribadah menyelisih sahabat, berarti menyelisih siapa? Nah iya, nggak boleh, maaf ya, kalau ada orang sealim apapun hari ini berselisih kepada 4 misalnya sahabat, pasti itu nggak benar dakwahnya.
Tapi kalau ulama-ulama dari ormas-ormas itu ya, yang saya rasa tuh ulama yang di ormas itu tuh banyak yang lurus jamaah. Yang nggak lurus ini pansos sebenarnya. Paham ini? Ingin famous sampai gemes. Nggak berani menyampaikan kebenaran. Apalagi yang mengatakan suara adzan itu kok kayak suara binatang itu kan apa itu? Apa saya mau tanya ibu-ibu terima? Hah? Harusnya marah kita bu. Itu syariat Allah kok. Ngakunya anak kiai tapi kelakuannya kayak gitu. Saya ini orang NU yang nggak terima itu. Saya basic saya NU. Ngomong kayak ngono ki, kudu belajar kita bundul lagi aja Gus. Belajar sama saya. Ya, ujung dipedot kalau iki. Saya sayang sama dia karena Allah, kalau nggak sayang itu, coba itu matinya susah nanti itu jamaah kalau nggak tobat itu. Dia harus bertobat di depan umum itu. Kalau nggak matinya susah itu. Saya doain aja dia dapat hidayah. Bikin malu Mbah Buyut wae itu. Ya, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Siapa salafus salih? Sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, atau 4 ulama madhab. Ya kan nggak bener tuh jemaah. Kok nama adzan dianggap suara binatang itu? Bodoh-bodoh kita yang nggak kayak gitu juga tuh jemaah. Betul apa tidak? Silakan Anda tulis. Ya. Jadi hikmah itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sesuai pemahaman siapa? Para salafus solih. Siapa salafus solih? Sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, atau 4 ulama madhab. Silahkan kalau kita ikut madhab syafi'i benar. Paham gak? Ikuti ulama Imam Hambali ya benar. Karena nggak mungkin loh jamaah, maaf. Soalnya orang hari ini ada yang anti madhab. Saya udah sampaikan ketika kita belajar fikih. Lah berarti kalau gitu kita nuduh Imam Syafi'i nggak paham Al-Quran dan hadis dong. Betul apa tidak? Ibu nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Saya nggak bermadzhab. Berarti kita nuduh Imam Syafi'i itu tidak memahami Al-Quran dan hadis. Siapa kita dibandingkan Imam Syafi'i? Dia itu di langit ketiga, keempat, kita di sumur paling jero sih kan. Perbedaannya jauhnya bukan main. Kita ini nggak ada apa-apanya. Itu namanya hikmah. Paham bu? Jamaah paham? Jadi berdakwah harus ada ilmunya. Wal mau'izatil hasanah. Nah, yang ketiga syaratnya mau'izah hasanah, nasihat kebaikan. Jadi dakwah itu isinya adalah nasihat kebaikan. Nanti ada dalilnya lagi ya. Kita tambah nanti di dalilnya ada lagi surah nanti. Habis ini ada lagi dalilnya di sini. Jadi kalau memberi nasihat itu harus nasihat kebaikan. Maksudnya gini jemaah. Tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan langsung. Paham ini? Lihat siapa objek dakwahnya. Tidak semua yang kita tahu harus sesuai dengan harapan kita terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Enggak harus. Paham gak sih maksudnya? Bu, ibu tahu sesuatu, pasangan ibu belum tahu sesuatu. Lalu ibu maksa dia harus sama gitu. Sementara apalagi ibu ngajarnya kayak guru, kayak saya gini. Mas duduk mas, tak catat di papan tulis gitu. Ya Allah ya kan. Saya bu atas izin Allah tuh nggak pernah dakwah itu di keluarga pakai dalil-dalil, nggak perlu. Akhlak saya aja, attitude-nya saya. Nasihat tanpa dalil, nggak perlu didalilin. Paham ini? Apalagi sama orang tua pakai dalil barang. Astagfirullahalazim. Ibu dengar bu ya, tak bacakan dalilnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngajari kamu? Salahuddin ngono. Aku meneh sing kena. Ya.
Seorang suami kepada istri juga nggak perlu seorang suami kepada istri nasihat pakai dalil. Udah sampaikan aja konten yang benar. Dan ke anak-anak lagi. Gak usah pakai dalil ngumpulkan. Terus disebarkan, apalagi kalau udah jengkel tuh cari dalilnya via YouTube. Atau disebarnya yang grup. Dipotong kajian, ini kelakuan, ini nggak boleh gitu jemaah. Jangan jadikan kebenaran itu untuk mendukung nafsu kita, itu tidak boleh. Paham ini? Tidak boleh. Nafsu dan akal itu di bawah syariat Allah. Tidak boleh akal dan nafsu kita itu, syariat itu ngikuti nafsu dan akal kita itu tidak boleh. Keduanya ngikuti, tunduk di bawah syariat Allah. Faham ini? Faham gak? Iya. Jadi nasihatnya isinya apa? Kebaikan. Dan harus pelan-pelan dakwah itu ya Bu ya. Pelan-pelan, tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Sabar, suami baru aja dapat hidayah. Sudah dikenceng-kencengin. Dia sudah mau sholat ke masjid aja udah alhamdulillah lah Bu. Selama ini mungkin sholatnya itu cuman subuh tok, enggak ya. Maghrib tok misalkan. Sekarang udah sholat 5 waktu baru mau di rumah. Ya biar aja pelan-pelan. Sampai nanti dia mau ke masjid. Sudah mau ke masjid belum mau qobliyah ba'diyah. Ya sudah biarin. Mas mau gak masuk surga? Tambah sholatnya. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu pelan. Paham gak? Sampai dia mencintai amal itu sendiri. Harus sampai dia mencintai. Paham? Nanti kalau udah mau qobliyah ba'diyah. Pelan-pelan, jangan dipaksa. Mas tahajud rak, kalau nggak sesuk tak masakin lu. Ancem. Ya Allah ya Karim, nggak boleh gitu. Itu sama suami, sama anak-anak juga sama, pelan sampai dia mencintai, suka amal itu. Nggak usah kita terlalu maksa di awalnya. Kalau nggak mau ya sudah. Kalau saya dia mengajak seorang itu dalam kebaikan nggak mau, ya sudah saya nggak mau maksa. Saya berhenti, saya tinggal saya doakan aja. Paham ya? Kemudian yang keempat, wajadilhum billati hiya ahsan. Keempat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Maksudnya berdebat nanti akan saya kasih. Berdebat ini bukan debat jidal yang diharamkan ya, bertukar pendapat. Apa tuh makna jidal? Ini maju lagi aja Bu. Ini maju, saya udah jinak kok. Ini batuk karena saya capek aja, kurang istirahat. Tidurnya kemana-mana. Maju mbak, monggo silakan. Maju lagi, maju. Nah. Boleh sampai situ, tapi di samping saya nggak boleh. Ya, alhamdulillah nggak pernah olahraga, tidurnya malam-malam. Wajadilhu billati hiya ahsan, ya. Jadi mendebat mereka dengan cara yang baik. Debat itu mendebat ya. Kalau jidal itu debat, tapi maksudnya itu mendebat itu tukar ilmu lah ya. Sudah apa-apa kita kasih debat dulu ya. Mendebat bahasa halusnya apa? Mendebat bahasa halusnya diskusi. Diskusi ya, apa Bu? Jangan berdiskusi gitu ya. Diskusi wes. Karena debat itu kan nggak boleh, nanti saya akan jelaskan. Diskusi dengan mereka, diskusi dengan cara yang baik. Karena nanti kalau berbicara debat, ada debat yang tidak diperbolehkan. Ya. Karena debat itu dihindari sekalipun kita benar. Ya, ada hadisnya, Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, tinggalkanlah jidal, perdebatan, walaupun kamu benar, maka engkau akan dibangunkan istana di pinggiran surga. Saya kalau benar, walaupun benar saya nggak mau debat, saya tak diemin aja. Apalagi yang saya debat tuh muridnya sendiri. Ngapain saya debat sama murid? Kira-kira guru sama murid lebih tahu siapa?
Ya sudah kalau muridnya ngeyel, enggak saya debat tadi ya, nggih. Ya dalam hati alhamdulillah muridku wis kepinter. Pinter apa keblinger, Bu? Murid kok debat guru kan keliru tuh jemaah. Saya kalau lihat murid nyakitin guru atau murid itu debat guru, saya aja yang salah sudah. Berarti saya gagal mendidiknya. Sudah itu aja. Selesai, saya diem. Nggih. Ya. Paling besok-besok tak tinggal. Boleh guru liyane kan selesai. Kenapa kalau saya benar, saya ngeluarin dalil, dia bukan malah tambah baik, dia malah tambah sakit hati. Yang saya khawatirkan bukan sakit hati sama saya aja. Akhirnya dia nggak mau belajar lagi, nggak mau memahami Al-Quran dan Sunnah lagi, sudah selesai. Nggak usah eyel-eyelan. Karena udah saya katakan orang yang ngeyel itu niru sifat Yahudi. Paham ya? Tapi yang dimaksud wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian di sini dilengkapi lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Dalilnya lagi adalah surah Al-Ankabut ayat berapa? 64. Ini dalil tambahannya. Allah berfirman dalam firman-Nya ayat 46. Kok 64? Saya tadi ngomong 46 awalnya. Ya pokoknya sekitar itulah ya. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Wala tujadilu, dan janganlah kamu berdebat. Janganlah kamu berdebat kepada siapa ahlul kitab, kepada Yahudi dan Nasrani, illa melainkan billati hiya ahsan, melainkan kamu mendebat mereka dengan cara yang baik. Ya, ahlul kitab pertama yang diajak debat di dalam perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi mengutus 12 sampai 14 orang sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Negerinya Bilal bin Rabbah. Ya, rajanya Raja Najasyi. Ini berkulit hitam. Ketika didakwahkan ibu-ibu itu kan hangat ya. Air putih hangat enggak, Mbak? Gatel. Nah. Semangat. Ini kayak gini sudah 2 minggu ini. Alhamdulillah. Sampai suaranya pernah mau hilang tetap ngajar aja saya. Kapan berhentinya Ustadz? Sampai suara saya nggak keluar. Sampai saya mati insya Allah baru saya berhenti berdakwah. Lagi misi gini berangkat. Badannya jangan malas-malas. Mau masuk surga kok malas. Surga terus semangat. Makanya ibu pusing siti malah pusing datang majelis ilmu. Paling 2, sembuh pusingnya atau malah tidur. Iya kan? Iya benar enggak sih? Ya enak semua kan? Pusingnya hilang atau tidur ya datang aja. Ustadz cenut-cenut ngaji berangkat. Kalau enggak pusingnya hilang, yang kedua insya Allah Salahuddin redo. Daripada pusing nengok nesu-nesu sama anak, datang dalam majelis ilmu selesai. Paham gak? Lanjut. Tekan di mau tidur. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Itu yang dikirim Nabi SAW ada 14 sampai 12 saya baca. Di sana ada putri Nabi tercinta. Yang putri pertama yang dinikahi oleh Utsman ibnu Affan, Ruqayyah dan Utsman ibnu Affan. Ya, bersama putra dari Abi Thalib, saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib.
Jadi berbicara dengan Raja Najasyi, saya lupa namanya. Pokoknya bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Saya lupa. Ja'far bin Abi Thalib yang berbicara, kalau saya salah semoga diampuni Allah Ta'ala dosa-dosa saya. Itu ketika di sana bukan Utsman yang dakwahin Raja Najasyi, tapi Ja'far bin Abi Thalib tuh yang ngomong. Persis omongannya yang didakwahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib adalah persis seperti kitab Injil yang mereka yakini, karena Raja Najasyi negeri Habasyah itu alul kitabnya Nasrani. Kitab pedoman mereka adalah Injil. Dan cara mereka diskusi tuh Ja'far bin Abi Thalib itu Masya Allah elegan banget, menunjukkan kapasitasnya gitu. Jadi memang kalau berdakwah itu ya diskusinya enak gitu loh. Dan ini tidak semua orang diberi karunia. Kenapa bukan Utsman ibn Affan? Jangankan itu, ketika Allah membuat skenario sebelum Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah atau ke Yathrib, Allah mengutus dulu itu adalah saya lupa ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Masya Allah, dia kenapa nggak diutus di antara 4 sahabat yang mulia atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga bersama Nabi SAW? Kenapa diutus Mus'ab bin Umair? Karena Mus'ab bin Umair secara perform itu Masya Allah, ada dalam hadis mengatakan sekilas itu seperti Rasulullah. Rambutnya Rasul itu kan tidak panjang tidak pendek ya. Seingat saya itu kalau rambutnya dari atas itu sampai ke telinga. Saya udah pernah jelaskan belum? Kalau yang dari sini, yang dari sini sampai ke pundaknya, rambut Rasulullah itu tidak lurus juga tidak keriting, ikal-ikal berombak, rambutnya belah tengah. Itu Rasulullah ganteng tenan, tampan bener. Mus'ab bin Umair tuh begitu tuh, enak ya, performnya bagus, bersih, wangi. Itu Mus'ab bin Umair. Terus orangnya itu tipikalnya, karakternya itu lembut ngomongnya. Maka Allah mengutus Mus'ab bin Umair itu ke kota Yathrib yang notabene itu yakni orang-orang yang seperti orang Jawa. Lembut tipikalnya, santun tutur katanya, akhlaknya baik. Maka kepala sukunya Aus dan Khazraj lihat dia saja udah jatuh cinta. Ini muridnya aja begini, gurunya kayak apa? Paham maksud saya? Dan berdebatnya itu elegan banget gitu loh. Tidak berdebat yang ngotot-ngototan, enggak, discuss. Paham ya? Diskusi ini loh begini. Ini syarat. Maka ini jadi patokan jamaah yang dilakukan oleh Allah, tapi dikasih istisna di situ. Kecuali dengan cara yang baik, illal ladzina dzalamu minhum, melainkan orang-orang yang zalim di antara mereka. Surah Al-Ankabut ayat 46. Maksudnya begini ya, Bu, syarat dakwah ini yang 4 ini juga kita lakukan buat keluarga kita. Paham? Bu, lihatnya sini aja, Bu, enggak usah dilihatin yang nganter. Ustadznya jealous, wis ndelok kene wae. Selok ndung dideloki kene wae. Wis mbah-mbah yang nganter terus. Ya, maaf ya Mbak Ti. Ya, terus suwun Mbak Ti. Didelok, kok sing enom didelok malah kaget gitu. Paham ya? Jadi kalau dakwah itu buat anggota keluarga memenuhi syarat-syarat ini enggak, kriteria ini enggak, ada enggak kriteria ini? Jelas kalau nomor 1 ya, nomor 2 ini yang kita lagi belajar, ya kan? Memahami Al-Quran dan Sunnah, paham ini. Yang kita tahu pelan-pelan aja, enggak usah padahal pelan. Tapi memenuhi kriteria ini. Ketika tidak memenuhi syarat dan kriteria ini, mesti dakwanya gagal. Gagal itu pasti nggak dapat pahala dari sisi Allah. Paham gak? Udah ditulis semua? Sudah? Kemudian ada lagi dijelaskan di sini. Wala budda li hadha ad-da'wati min ilmi bi syari'ati Allah azza wa jalla hatta takuna da'wata an ilmi wa basirah. Dan ditekankan lagi oleh Syekh, dakwah itu memang harus lebih kepada yang ini, kontennya ini loh. Konten utama tuh di sini. Konten yang harus kita pahami itu utamanya di sini. Ini. Ya. Ada ini nih. Al-Quran dan hadis berarti ilmu. Dalil tambahannya adalah surah Yusuf ayat 108. Dalil tambahannya lagi adalah surat Yusuf ayat 100 berapa? Di mana nih kita letakkan ini? Di nomor 2 tambahannya boleh ya?
Surah Yusuf ayat berapa tadi? 108. Yang belum paham nggak apa-apa, nanti nanya aja. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat 108. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, yang menyeru hanya kepada Allah. Yang menyuruh hanya kepada Allah. Jadi menyeru itu pada Allah, bukan kepada ormas-ormas tertentu, kepada jamaah-jamaah dakwah tertentu itu nggak boleh. Apalagi yayasan tertentu nggak boleh. Paham ini ya? Yang luar biasa lagi, menyuruh kepada usahanya tertentu. Usahanya di belakang kasih tulisan nggak boleh. Paham ini? Saya nggak usah sebut lah, jenengan paham harusnya maksud saya. Paham? Apalagi dakwah harus ada baiat-baiat barang itu apa? Baiat itu hanya kepada Nabi SAW. Paham itu ya? Dengan tidak merendahkan saya tidak merendahkan, tidak menghina, jangan salah paham dan jangan dipotong-potong ini kajian. Anda yang membaiat kader-kader Anda, jamaah-jamaah Anda, coba datangkan dalilnya, ada enggak? Itu ketika dulu ada bait itu dari sahabat kepada Rasul, baiatnya adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Paham ini, Bu? Yang ngaji aja, nuntut ilmu aja. Jangan ada baiat-baiatan. Dan terakhir nanti kita itu membaiat siapa? Khilafah min hajil nubuwah, Imam Mahdi nanti. Ini kalau membaiat ini maksudnya jamaah dakwah tertentu. Akhirnya nanti semua instruksi dari atas ke bawah harus sama. Untuk membesarkan apa ini? Allahnya atau ormasnya atau jamaah dakwahnya? Paham ya Bu? Paham ya Bu? Ngerti maksud saya? Berarti yang kita besarkan, kita seru manusia kepada siapa? Allah. Seandainya ketika kita menyuruh mereka manusia kepada Allah, mereka nggak nganggap kita sama sekali, nggak masalah. Memang ada di dalam umat ini harus ada yang seperti alas kaki jamaah. Paham? Tahu alas kaki yang diinjak, bersihkan kaki supaya dia bisa masuk ke dalam masjid. Atau memang harus ada yang seperti batu, ya, yang itu di atas genangan air becek untuk dia injek melangkah sampai ke tempat tujuannya untuk membesarkan Allah. Gak harus semuanya ikut besar, jemaah. Jadi kalau ada di antara panitia atau jam kajian harus semua sama rata dianggap sama, berarti niatnya bukan karena Allah. Paham ini? Paham? Bahasa mudahnya apa? Gak dianggap apa-apa. Asalkan mereka itu bisa membesarkan Allah. Paham ya jamaah? Gak diingat orang gak apa-apa. Asalkan Allah selalu mengingat kita, gak masalah. Gak diakui, saya bukan murid. Padahal dulu memang belajar sama saya misalnya gitu. Belajar awal saya bukan guru saya, gak masalah. Kalau saya baper karena perkataan dan pernyataan dia, berarti saya itu bukan karena Allah dakwah. Faham? Jadi seandainya ibu dapat menjadi agen-agen menjadi para dai-dai kecil, dai-dai yang tidak dianggap dengan perubahan anggota keluarga, nggak dianggap nih, yang dianggap adalah orang berikutnya, nggak masalah. Tapi kalau ibu masih baper, sakit hati, berarti niatnya selama ini bukan karena Allah. Paham ya? Paham ya? Berarti tidak harus diakui, tidak harus diposisikan di posisi tertentu, ndak masalah. Nah, ibu paham? Nah, terus keempat poin ini, kalau kita sebagai ibu, sebagai istri, maka dakwahnya fokus hanya keluarga saja. Paham ya? Paham? Kalau memang nggak punya kapasitas ilmu, nggak usah dakwahin orang. Nah, nanti pasti banyak menyesatkan. Yakin saya itu.
Jadi ditunjuk Ustadz, udah berhenti, nggak usah berangkat. Paham ini? Paham ya? Kalau nggak punya ilmu nggak usah. Udah saya letakkan amanah, saya nggak sanggup karena saya masih belajar penuntut ilmu. Kalau yang bisa didakwakan anggota keluarga saja. Kalau memang nggak, maaf ya bahasa mudanya, yang Allah Ta'ala hantarkan kehidupannya dari kecil di pondok pesantren, paham dia, itu saja ada yang belum dipantaskan oleh Allah untuk mengelola pondok pesantren. Paham ya? Dia belajar paham, tapi untuk ngajar itu dia punya kesulitan. Paham itu? Ya sudah menahan diri, berarti kebaikan untuk diri dan keluarganya aja. Paham ya? Ada orang kalau ngajar di kelas itu bagus jemaah. Karena memang dia Allah Ta'ala kasih kemuliaan, keutamaan. Memang ngajar di kelas. Untuk akademisi gitu kan. Tapi kalau untuk tabligh, untuk ngajar di khalayak ramai itu belum tentu dia bisa. Ya sudah, memang karakternya di sana. Ada yang memang kalau ngajar di kelas itu tidak sebagus teman yang tadi. Tapi kalau suruh dakwah keluar, memang dia itu dikehendaki oleh Allah yang mudah untuk diterima. Faham? Makanya masing-masing kita itu memahami diri sendiri. Asalkan tadi punya ilmu. Ya. Paham Bu? Coba tadi. Kul hadhi sabili adu ilallah. Gitu kan? Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku menyeru mereka kepada Allah. Ala basiratin. Di atas basirah. Di atas basirah, apa yang dimaksud basirah di sini adalah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah dari segala kekurangan hambanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk adalah orang-orang musyrik. Surah Yusuf ayat berapa? Paham ya Bu ya? Paham ya? Saya juga saya nih kapasitas saya. Kapasitas saya nyampaikan yang akidah, adab, udah selesai. Kalau berbicara fikih yang mudah aja kalau saya. Gak mau yang jelimet-jelimet. Paham ya Bu? Karena memang kapasitas saya harus tahu kapasitas saya dong. Misalnya saya nih ya. Alhamdulillah kan dari kecil dan fak saya itu di Quran. Tahsin, tahfidz memang dari dulu ya. Belajar fikih itu fikih yang tidak yang mumet ya. Karena itu kelasnya bukan nggak bisa. Memang baru saya fokus dulu di sini. Ngerti tapi rule-nya saya paham. Maka ketika ada imam, seorang ustadz ngimami, bacaannya keliru saya tahu. Tapi kan nggak perlu saya umbar-umbar, bacaan ini salah, kan nggak perlu. Paham ya? Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, tawazunnya, dia seimbangnya, gunnahnya, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasilnya ini salah apa tidak? Paham ini? Ini masih lahjahnya Jawa apa sudah Arab? Itu. Alhamdulillah. Itu kan Jawa, bukan Arab misalnya gitu. Tahu tapi kan ya sudahlah, yang penting tidak fatal salahnya. Paham ya Bu? Itu kan tahu karena memang alhamdulillah karunia dari Allah, titipan Allah yang sangat sedikit ini, memang faknya saya di Quran gitu ya. Tahsin, tahfidz, akidah, adab itu menu di pondok. Ya, kalau yang syariat ada fokus ustadz yang di pondok itu memang lulusan Lipia. Khusus syariat. Dia lebih alim dibandingkan saya dalam urusan syariat. Walaupun saya juga belajar dulu udah khatam. Tapi kan dia kuliahnya khusus syariat. Tapi kalau bicara Quran, ya mungkin saya lebih unggul. Paham? Akidah manhaj dari kecil sudah belajarnya. Adab lagi, kalau pondok pesantren kan yang ditekankan adab dulu. Ya, Bu. Paham ya? Jadi lihat kapasitasnya, kalau misalnya diberi karunia seperti ini misalnya, yang sangat sedikit ini Masya Allah, Alhamdulillah, titipan Allah ini, itu pun ada di antara kami yang tidak diberi amanah untuk bisa mengajar, malah jadinya apa? Pembisnis. Berarti dia berdakwah melalui bisnisnya. Paham ya? Paham ya Bu? Paham ya? Kalau saya kan milih antara passion saya bisnis, antara ilmu atau pendidikan. Karena kan saya udah katakan keturunan saya Chinese. Kalau orang Chinese kan mikir bisnisnya kan nemen jemaah. Delok sedikit duit, wis udah bisa duit iki. Tapi saya kan nahan.
Bukan ini yang saya besarkan pendidikan buat diri saya. Paham ini Bu? Nah, paham ya? Jadi kesimpulan apa? Memang kalau nggak punya kapasitas, mending gak usah berdakwah. Buat orang lain. Minimal apa? Mengajak, misalnya pengajian kayak gini. Update aja di statusnya atau ngajak di grup. Yuk ikut kajian yuk. Nggak usah ikut nih nasihat. Jangan apa ikut-ikut menasehati, nggak penting itu, bukan kapasitas kita. Apalagi penuntut ilmu sekarang bisa membedakan ini ustadz yang benar atau tidak benar ya, bukan kapasitasnya ibu-ibu. Paham ya, Bu? Bu paham, Bu? Masih di sini? Ruhnya, pikirannya ono sing turu barang ini. Paham ya, Bu ya? Bu, apa yang dipahami? Pahami kapasitas diri ya. Kalau memang belum punya kemampuan enggak usah, apalagi nasihati. Soalnya ada hadis Nabi Bu, satu di antara 6 hakul muslim, hak sesama muslim adalah faida istason, apabila kata Nabi SAW, apabila ada yang minta dinasihati fansahu, apabila ada yang minta engkau beri nasihat maka nasihati. Itu kan kitabul jami, itu awal-awal kita ngaji. Ingat nggak yang ibu lupa-lupa itu loh, yang anda lupa itu loh, catatannya tadi mana itu loh, bukunya wis ganti itu loh, baru sisan bukunya ya toh. Nangan di catatannya itu kan awal-awal kita kajian ya toh. Hak muslim ada 6. Salah satunya apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat. Jadi kalau nggak minta, jangan beri nasihat. Situ-situ ingin nasihatin orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini sedang Al-Quran dan Sunnah, nggak diminta malah nasihati, itu nggak boleh. Jangan menunjukkan orang kalau alim tuh semakin alim tuh malah nggak mau tampil jemaah. Kalau kita ini belum alim ingin karbitan, akhirnya ya nanti akhirnya gampang nyalahkan orang, nyakitin orang, memaksa orang untuk ngikutin pemahamannya, kan nggak boleh. Saya nggak pernah maksa anda kok. Allah Ta'ala aja berfirman la iqraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama Allah ini, nggak boleh. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah, ini sampai jam berapa nih? Jam 12. Iya dong. Doer saya malah iya. Ditawari ya. Malah iya. Yang terakhir di perkara yang keempat. Gimana? Ada apa? Kok terakhir? Iya terakhir maksudnya. Perkara yang terakhir. Didengar dulu. Udah main potong aja. Jam 12. Oh jenengan nyenyak tidur, saya ngomong terus kok. Boten guyon nggih. Perkara yang keempat. Sabar. Apa? Nah, ini kalau kita berbicara sabar tuh enak diomongin, sulit melakukannya. Betul apa tidak? Kecuali tolong oleh Allah. Laras napa boten? Saya ngaku semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Saya ngorak ngaku tak doain dapat hidayah. Enak semua toh? Berarti kita masuk perkara yang, kok saya hapus? Perkara keempat. Sabar. Nah, sabar itu nanti kita akan bahas. Pembagian sabar, nuaul sabar, apa ya, jenis sabar, apa ya bahasanya, sabar terbagi gitu aja. Sabar terbagi pada 3 hal, 3. 1, 2, 3. As-sabru 'alal adafi, dan sabar di atas gangguan yang ada di dalamnya. Jamaah, sabar itu maknanya adalah menahan diri ya. Sabar maknanya apa? Menahan diri. Betul apa enggak? Aku wes sabar loh bertahun-tahun, wes tak tahan-tahan. Itu berarti enggak sabar. Ngapain diomongin? Aku wes sabar, wes tak tahan-tahan. Saiki tak untap ke kabeh. Wes. Ada enggak yang kayak gitu? Pernah enggak kita? Alhamdulillah ya Allah, muridku ya Allah jujur ya Allah. Iya, buat apa malu-malu ngaku ya Bu ya?
Mending ngaku saiki daripada besok nanti ditanya sama Allah kan. Nggak ngaku. Pernah nggak kayak gitu? Udah hilang batas kesabaran saya. Sinetron. Yes. Astagfirullahaladzim. Berarti sabar apa maknanya? Nah, kalau kita berbicara sabar, wasabru salah satu aqsam. Sabar itu terbagi kepada 3. Nah, sebelum kita berbicara sabar terbagi 3, ya, kita akan bahas dulu beberapa dalil yang akan menguatkan masalah sabar ini. Kalau masalah ini saya ambil rujukannya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babus Sabar. Dalil yang pertama, ini nanti dulu deh. Makanya jangan tulis dulu ya. Jangan buru-buru nulis, langsung menulis aja. Namanya ustadznya salah kan nggak apa-apa. Tadi sabar adalah menahan diri. Dalil-dalil sabar pertama, Quran surah Ali Imran ayat terakhir. Kemudian nanti ditambah lagi dalilnya surah Al-Mulk ayat kedua. Nanti kita akan bahas. Ini dulu kita poin di sini. Nanti sabar terbagi 3-nya nanti ya. Gak usah dihapus, nanti kan tetap ditulis. Baik. Kita bahas dulu. Sabar itu maknanya apa? Menahan diri. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin Babus Sabar. Beliau menukil ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tapi yang rata-rata beliau hanya mengambil ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Dan bersabar atau kuatkan kesabaranmu. Di sini yang disapa oleh Allah adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah enggak menyapa hai manusia, enggak. Allah enggak menyapa ya ayyuhal muslimun, enggak. Yang Allah sapa siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Berarti beriman benar. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Kenapa? Karena orang beriman ini akan terus diuji di muka bumi ini, Ibu. Bukan saya nakut-nakutin ya. Justru kalau nanti ini terjadi pada diri kita, Allah akan mengangkat derajat kita insya Allah. Jadi semakin ibu ilmunya nambah, imannya nambah, amal solehnya nambah, ujiannya mengikuti. Kalau gitu saya balik kanan aja lah Ustadz. Malah balik kanan malah wedi malah. Paham ya? Jangan gitu, karena isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya Bu ya. Kemudian pertanyaannya, sabar itu ada batasannya enggak? Sabar itu ada batasnya enggak? Loh, ya ada batasnya. Kalau dibilang enggak ada nanti kapan? Mana batasnya? Batasnya surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, ya Allah mengatakan, kan tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan segala kematian kehidupan yang benar-benar akan menimpakan kepada kalian sedikit saja ujian. Ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin tahu ketika kamu diuji apa yang kau perbuat. Amal terbaik apa yang kau akan tunjukkan kepada Allah. Nah, makna ayat ini berarti adalah batas kesabaran dari Allah kepada hamba kematian. Berarti batas sabar adalah mati. Ya kalau dibilang gak ada batasnya nanti gak mati-mati kita. Berarti selama hidup terus bersabar. Kapan sabarnya berhenti? Berarti sama dengan kapan ujian itu berhenti? Ya ketika sudah mati. Kalau matinya belum datang berarti ujian akan terus datang. Maka kalimat warabitu, dan bersiap siagalah. Di ayat yang berikutnya itu kan dalam surah Al-Imran ayat 200. Jadi kita diminta harus paham Allah akan menguji seorang hamba selama dia hidup.
Dan ujian itu akan berhenti kalau dia sudah mati. Kalau dia sudah diwafatkan oleh Allah, baru dia berhenti mendapatkan ujian. Selama kita hidup, maka ujian akan datang dan batasnya adalah kematian. Berarti sabar batasnya adalah mati. Nah, maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara sabar, sebagaimana saya katakan tadi di awal, ini termasuk perkara yang mudah untuk diomongin, tapi sulit untuk dikerjakan kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini Bu ya? Ya. Kadang-kadang menurut kita udah sabar padahal belum sabar. Ya. Baik. Udah ketemu dalilnya, udah tulis. Udah ya. Lah dari ayat itulah asrabu salah satu anwa. Sabar terbagi kepada 3. Pertama, sabrun ala taatillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Bu, jamaah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu butuh sabar. Faham? Kalau dalam melakukan ketaatan kita nggak sabar, mesti nggak akan berhasil. Paham ini? Karena contoh kalau orang yang sabar dalam contoh aja majelis ilmu ini. Kalau orang yang dia sabar dalam taat, dia akan berusaha sedapat mungkin konsentrasi, nggak kemana-mana pikirannya. Dia terus mengikuti. Tapi kalau orang yang dia nggak sabar, mesti apa? Alah, turu itu kurang sabar itu. Yang ujian paling sabar tuh ustadz melihat muridnya turu kabeh itu sabar. Paling tak tinggal pulang itu kan. Paham ini maksud saya? Ada nanti murid yang macam-macam dia harus sabar. Maka melakukan ketaatan harus sabar. Dalam sholat harus sabar. Harus sabar. Salah satu bukti orang bersabar dalam sholat, satu, dia mengilmui sholatnya dia. Dia harus tahu ilmunya. Kedua, saya udah katakan kan, dia harus tumakninah. Kita udah belajar dulu di sini. Orang yang kesusu-susu itu dalam sholat itu orang yang nggak sabar dalam taat. Makanya orang yang dalam sholatnya itu kesusu pasti orangnya gemerungsung orangnya itu. Hidupnya gemerungsung mesti. Betul nggak? Panikan, gemerungsung. Apa tuh yang digemerungsungi? Dunia nggak dia dapat. Terus panikan. Ini gimana ya? Kunci motornya mana? Paling cemantel yang motornya. Misalnya yang pakai kacamata. Kacamata kundi. Oh, nempel di sini. Pernah Bu? Masih? Alhamdulillah. Ya mengaku. Paham ya? Yang ini namanya kalau orang lagi kecuali banyak pikiran ya. Misalnya handphone saya mana? Padahal handphone dipegang dia. Handphoneku tuh di dia. Ini bukan orang yang ini kadang-kadang dia lagi mungkin lagi banyak pekerjaannya. Tapi kalau orang yang kesusu-susu mesti nggak bagus. Kalau dalam sholat tuh, contoh juga saya sering sampaikan buat ikhwan-ikhwan ya, buat bapak-bapak. Hatta itu masjid sudah iqomah, kita masih jalannya masih agak jauh. Atau sudah rakaat pertama itu, nggak usah lari-lari, jalan aja. Nggak boleh lari-lari. Karena mendatangi ibadah itu harus dengan ketenangan, tumakninatu fi qalbi, tenang dalam hati. Paham ya? Nggak boleh. Apalagi ini sudah saya katakan, ibu-ibu, saya dimanapun saya sampaikan, terlebih-lebih ibadah seperti ini yang harus lebih banyak sabarnya, yakni ibadah yang paling panjang waktunya, pernikahan. Dalam urusan nikah tuh sabar pol-polan sudah. Ya sabar dari awal hingga akhir. Ini khususnya buat saya. Kalau suaminya nggak sabar, mati anak istrinya nggak sabar nanti. Dan biasanya nyun sewu nggih Bu, nyun sewu, bukan maksud merendahkan. Kalau sekiranya seorang suami itu sudah berada dalam ketaatan, sudah berusaha untuk belajar sabar, belajar untuk taat dan seterusnya, mesti nanti jadi ujian yang pertama bagi seorang suami adalah istrinya. Mesti itu. Karena Nabi dan Rasul itu ujian yang berat itu adalah istri. Saya sudah sampaikan sama ibu-ibu itu. Lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut yang Allah Ta'ala ancam mereka masuk ke dalam neraka gara-gara gak sabar sama suaminya.
Paham Bu? Paham ya? Karena coba, kadang-kadang tuh Nabi Adam dikeluarkan dari surga, terjatuh dan terayu dengan bujukan iblis karena siapa? Saya sudah ceritakan, karena ibunda Hawa. Makanya ibu jangan menjadi pembisik buruk bagi suami. Paham ya Bu ya? Kalau ibu nggak suatu hal, nahan diri aja, nggak semuanya harus diucapkan Bu. Paham ibu ya? Ini kadang-kadang apa yang dalam hati langsung diuntapkan semua, nggak tahan. Ibu udah belajar, ibu udah ngaji. Gak semua harus diucapkan, gak semua harus diutarakan. Tidak semua yang harus kita ketahui, yang sudah kita tahu harus diucapkan, diutarakan, gak harus. Dipertimbangkan dulu. Tapi disinilah uniknya wanita. Sehingga tugasnya suami harus mendidik dia. Terutama kalau seorang istri yang udah biasa, yakni apa namanya, dari kecil dia sendiri misalnya. Paham maksud saya? Gak punya saudara kandung, ya kan? Misalnya, dia semua difasilitasi semuanya. Ada. Bahkan orang tuanya diatur-atur sama dia. Giliran menikah dapat suami, repot suaminya ini. Paham ya Bu? Kalau suaminya nggak sabar, mending lo udah pedot sekobien gue. Paham ini? Maka istri jangan terus mengikut. Ibu maaf ya, bukan suami itu takut sama istri sebenarnya. Karena suami itu menyayangi istri dan melihat anak-anaknya. Makanya ibu yang vokal, yang terkesan lebih ngelit dalam rumah tangga, ibu harus berubah Bu. Harus berubah. Jangan sampai ibu gak ada peridho suami. Kalau suami ngempet sampai dia mati dan gak maafkan ibu, percuma ibu beramal soleh selama ini. Harus ibu turunkan, downgrade. Jenengan harus downgrade kalau di hadapan suami. Sebodoh apapun suami Anda, jangan ngatur-ngatur suami, dosa itu. Mas pokoknya kudu ngene Mas. Nak ngene kowe awas loh. Nah, awasnya opo? Suami udah terimonan. Kalau saya tipikal saya Bu, ngelit. Misalnya. Anak saya atau istri saya misal contoh, istri saya suaranya boleh tinggi aja langsung saya marahin. Saya tegur, suaranya seorang istri, seorang anak nggak boleh di atas seorang suami dan ayah. Turunkan suaranya. Syariat ini. Nggak boleh. Ini enggak suami ngomong A sampai C, istrinya A sampai Z, Z balik lagi ke A. Baru jelaskan dek begini. Oh enggak ngono Mas. Nek ngono aku menang, misalnya ngono menang tinggal lunga lah wis. Tinggal lunga ngombe kopi ngono pada mumet kepalane itu. Ini malah istri kalau tinggal suami pergi itu malah aku menang. Justru ibu yang kalah, Bu. Bukan berarti istri suami menang, ibu berarti menang. Ya Bu ya. Saya demi Allah ini saya besok dia mulai akhir ini. Saya berlepas diri dari murid-murid yang ngatur-ngatur suami. Saya nggak ngakui sebagai murid, nggak tak akuin wis. Mau nggak diakuin sebagai muridnya Salahuddin sampai di akhirat? Nasab kita nggak terputus ini Bu. Jangan ngatur suami. Dengar ya Bu, belajar tunduk sama dia. Walaupun ibu lebih alim, suaminya kalau udah nggak ada, ya sah berarti udah nggak ada. Kalau nggak ya, Bu kalau udah nggak ya nggak dibahas tuh. Kalau yang sudah nggak ada ya sampun. Paham gih? Nggak, saya nggak akuin. Kalau udah nggak ada ya sudah selesai, siapa lagi? Nggak paham ya Bu ya? Jangan. Tahan. Sabar. Gih Mas, boleh izin kasih masukan Mas? Gitu ngomongnya. Walaupun suami salah. Mas nggak ngono toh Mas, kudu ngene lah. Itu jangan Bu. Tahan. Tapi dia terus gitu oh Ustadz. Nah terus? Aku nggak terima. Terus? Nah, tak terus. Tak enteni sampai capek mau ngomong itu tuh. Kalau ada yang ngeluh kayak gitu, ya Allah, ya sabar. Nyesel saya Ustaz. Lah terus gimana nyesel? Terus mau gimana? Pisah gitu? Nggak boleh. Selama dia tidak berbuat syirik, nggak zolimi Anda, menyakiti tubuh Anda, bertahan sama dirinya. Tapi sudah dia menanti saya, lakui masalah nih. Saya ngiki jadi masalah, yang menanti Anda ini yang jadi masalah. Jangan itu musang berbulu apa? Pitik ngono ya. Itu yang menarik jebule tekan kono lebih parah daripada mantan suaminya. Gak boleh gitu. Ya, Bu sabar ya. Berarti harus sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kalau udah bisa sabar,
nanti anak-anaknya diberikan karunia sabar. Karena sabar ini Bu, ini sebelum nanti 2 dan 3 ya. Nantilah ketiganya aja setelah ketiga. Kedua, sabrun an muharamillah. Sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya kalau yang dilarang Allah dan Nabi-Nya, kita bersabar. Jangan dikerjakan. Paham ya Bu? Paham ya? Nah, ini kata para ulama. Kalau seorang hamba sudah sabar di atas ketaatan, pasti Allah akan karuniakan dia sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak sabar dalam ketaatan, pasti dia nggak sabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ungkapan Imam Syafi'i kan jelas dalam menuntut ilmu kan. Barang siapa yang dia bersabar, merasakan pahitnya, merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka barang siapa yang dia merasakan lelahnya dalam menuntut ilmu, dia tidak akan merasa pahit dalam kebodohan. Terus ada ungkapan seorang ulama, ada tuh dalam kitab Khulasah Ta'dzimil Ilm. Saya akan bacakan ini Bu. Masya Allah, ini kitab bagus banget ya. Ada ungkapan yang bagus sekali Bu, ungkapan ulama. Ini menunjukkan sabar dalam ketaatan. Nanti kalau dia sabar dalam taat, dia akan diberi sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada ungkapan begini Bu, seorang ulama bernama Yahya bin Katsir rahimahullah. Seorang ulama salaf, ulama ahlus sunnah. Beliau berkata namanya Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jizm. Tidaklah akan diperoleh, ilmu tidak akan diperoleh ya. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang bersantai-santai. Itu perkataan siapa? Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jizmi. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai. Paham Bu? Berarti kalau tubuhnya santai, nggak mau capek, nggak mau lelah, itu nggak akan dapat ilmu itu. Berarti dia tidak sabar dalam ketaatan. Berarti kalau orang yang sabar dalam ketaatan harus capek. Lelahnya melakukan ketaatan. Lah kalau dia sudah lelah dalam taat, sabar dalam taat, dia akan sabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia nggak sabar dalam diharamkan oleh Allah, berarti kembali lagi di poin pertama. Dia harus terus memperbaiki sabarnya dalam taat. Kalau poin pertama, kedua sudah dia dapatkan atas izin Allah, maka yang ketiga, wassabru kata Syekh, wassabrun ala aqdarillah, wassabrun ala aqdarillahi au musibatiha. Sabar dalam takdir. Takdir yang Allah tetapkan atas dirinya. Atau musibah. Sabar dalam takdir yang Allah Ta'ala tetapkan dan atau dalam musibah. Jamaah, kalau takdir yang datang itu takdir yang kita harapkan sesuai dengan keinginan, semua orang pasti mengatakan ahlan wa sahlan. Betul apa tidak? Sugeng rawuh. Tapi kalau dia yang datang adalah ketetapan Allah, sesuatu yang tidak diharapkan datang, tidak semua orang itu mampu bersabar. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya. Paham gak? Nah, maka kalau orang mau sabar dalam takdir yang Allah Ta'ala tetapkan, khususnya hal-hal yang tidak dia suka itu musibah, kalau mau ini, maka dia harus memiliki dua kesabaran ini. Sabar dalam taat, sabar dalam hal yang diharamkan. Artinya kalau seseorang di antara kita sudah dikasih sabar dalam taat dan sabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan dikasih sabar di atas takdir yang Allah Ta'ala tetapkan atau musibah yang menimpa pada dirinya. Pasti. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya. Nih,
Karena sabar adalah buah dari keikhlasan. Sabar adalah buah dari keikhlasan. Jadi kalau dia semakin ikhlas kepada Allah, akan semakin sabar. Semakin dia tidak sabar berarti dia tidak paham ini? Karena berarti kalau dia nggak sabar nih, berarti dia tidak ikhlas. Sabar adalah buah dari Jamaah paham gak sih yang kita bahas ini? Dan pahala sabar, satu-satunya amal yang pahalanya tanpa batas itu sabar. Jadi sabar itu pahalanya tanpa batas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Ya, berarti sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Berdasarkan firman Allah surah apa tadi? Az-Zumar ayat berapa? 10. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun. Innama sesungguhnya innama yuwaffas sabiruna sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan sabirun. As-sabirun bagi orang-orang yang bersabar, ajrahum balasan bagi mereka, pahala bagi mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Jadi satu di antara amal yang pahala atas adalah sabar. Dan sabar yang terus harus kita latih, saya khususnya dan kita semua, sabar dalam mendidik keluarga. Dalam sabar apa? Berumah tangga. Ya, tapi sebelum sabar berumah tangga, ada lagi yang lebih panjang. Ibadah yang lebih panjang dibandingkan pernikahan, yakni menuntut ilmu. Jadi amal yang paling panjang, ibadah yang paling panjang waktunya setelah menikah atau rumah tangga adalah menuntut ilmu. Maka sabar dalam menuntut ilmu jauh lebih menjadi ujian buat kita dibandingkan sabar dalam pernikahan. Maka maaf ya Ibu, kalau ditanya dalam kehidupan dunia ini, maka siapakah yang pertama bagi diri saya adalah ilmu. Keluarga itu nomor 2 bagi saya, Bu. Paham ya? Biar Ibu tahu, keluarga itu nomor 2 bagi saya. Jadi ilmu, menuntut ilmu, mengajar seterusnya. Ba'dallah, setelah Allah adalah ilmu bagi saya. Entah itu belajar, entah itu ngajar. Ya. Dan yang kedua, keluarga di sini adalah orang tua saya dulu. Ya. Orang tua saya. Paham ya Bu? Baru adalah istri dan anak-anak saya. Itu kalau saya. Ya. Makanya ketika ibu saya hidup, tetap mau secinta apapun istri saya itu dengan saya, dia tetap wanita kedua bagi diri saya. Karena wanita pertama saya ibu saya. Saya sudah katakan bagi ibu-ibu. Ibu saya udah nggak ada sekarang. Wanita pertama saya adalah istri saya hari ini. Jadi besok siapapun wanita yang datang pada diri saya, dia nggak bisa menggantikan posisi istri saya. Gak akan pernah bisa, Bu. Paham ini ya? Mau besok istri saya udah meninggal, mau datang yang baru kayak, tetap kamu yang baru, tidak yang pertama. Paham itu? Paham ini? Tapi sebelum itu semua siapa? Ilmu. Ba'dallah, setelah Allah Rasulnya adalah ilmu. Itu kalau saya. Paham ya Bu? Ya memang hidup saya di sini mau gimana? Gitu ya. Paham jamaah? Sabar. Karena kalau orang sibuk dengan ilmu, dia akan diberi kesabaran dalam ketaatan. Dia sabar dalam hal yang diharamkan. Dan insya Allah kalau ada musibah yang mendatang pada dirinya, dia akan diberikan kesabaran dari Allah Ta'ala. Mungkin ini dulu jamaah yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 10:30. Ya, tidak terasa dan gak mungkin sampai jam 12 ya.
Mungkin ini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak saya mau pulang lebih awal. Silakan cuma. Hadza wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nggih Ustadz. Ini mengenai nasihat kebaikan. Misalkan kita mau menegur anak kita soal berpakaian tuh gimana biar enggak dia tersinggung apa nanti sakit hati gitu. Pertama ya Bu, Masya Allah, Barakallah Fik. Semoga Ibu diberi keberkahan oleh Allah, diberi kemudahan ya. Yang pertama harus kita lakukan berdoa dulu ya Bu. Doa ya. Doa secara umum adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian mungkin perlu juga ibu untuk mendoakan anak ibu secara khusus. Yang ketiga, ibu mendakwahkan dia itu, ngajak dia itu, namanya dakwah kan ajakan ya. Ingat lu Bu ya. Dakwah itu ajakan bukan paksaan. Ibu harus paham tuh, dakwah itu ajakan bukan paksaan. Kalau maksa itu bukan dakwah. Makanya nggak boleh itu murid harus guru maksa murid itu nggak boleh. Kudu melu saya itu ndak ento itu. Karena jenengan tuh bukan milik saya, jenengan tuh milik Allah, titipan Allah dari Allah buat saya. Gitu ya Bu. Jadi anak ibu harus paham, saya dengan ibu sama, jangan pernah merasa memiliki Bu. Pasangan itu titipan Allah, anak-anak itu titipan Allah. Kalau kita sudah bisa mengeluarkan itu dalam hati, bukan wekmu, gitu, maka nanti akan ditolong oleh Allah. Selama ibu tidak merasa itu memiliki, nanti akan ditolong. Maka ketika ibu mengajak, ya ajak ngomong berdua sama dia pelan-pelan, tidak usah ada nada tekanan gitu ya. Pelan-pelan aja Bu, dikawal. Kakak, ayo kak, ayolah bantu ibu ya, supaya ibu nanti ringan hisapnya nanti di hadapan Allah. Kamu sayang nggak sama ibu nggak minta apa-apa kok. Kamu belajar ya Nduk ya, pelan-pelan, dah harus langsung masa pakai nutup aurat langsung pakein cadar ya kan, nggak kayak gitu tuh Bu. Ya kayak aram-aram dulu nggak apa-apa lah. Pakai jilbab tapi ketat meletek siti rapopo. Pelan ya kan, pelan, nggak apa-apa pelan ya kan. Ya kan pakai celana sudah apa-apa pelan dulu, gak usah buru-buru. Ah nanti pelan, jangan apa-apa. Kue kudungnya nih yang syar'i, jangan gitu. Mungkin kan bisa jadi kita dulu maksudnya ada di antara ibu aja dulu mungkin awal nikah sama suami belum jilbaban. Ya toh. Terus baru jilbaban baru beberapa tahun terakhir. Sampai punya anak aja belum jilbaban. Sampai anaknya tumbuh remaja. Kemudian remaja ibu baru jilbab baru ngaji. Terus meminta anak langsung karbit gitu. Ya nggak bisa toh Bu. Kecuali yang ditolong oleh Allah. Bahkan di luar sana ada seorang wanita tuh berjilbab karena anaknya loh. Ya kan? Maka kalau udah kayak gini kan standarnya kan sudah maaf. Startingnya saja belum memenuhi standarisasi gitu loh. Maka ibu pelan-pelan gak usah maksa. Tapi yang nggak boleh lagi kalau anak laki ibu suruh pakai jilbab. Ya ini bercanda. Paham ya Bu ya? Jadi memang harus perlahan-lahan. Kasih pengertian. Tarik ulur ya Bu. Anak gadis zaman sekarang tuh beda dengan zamannya saya, zamannya adik saya, zamannya Anda lagi. Yang T beda lagi. Apalagi zamannya Eyang di zaman saya aja Bu. Itu mana boleh ada ijazah pakai jilbab. Ijazah sekolah ya kan? Nggak boleh. Ijazah nggak boleh, kalaupun ada yang pakai jilbab itu telinganya harus ketok. Ya toh Bu? Iya mau gimana? Itu yang kemenakan zaman tahun belum ada sekolah-sekolah kemenak, mana ada yang pakai jilbab? KTP aja nggak boleh. Ya kan Bu? Nggak boleh. Ya sabar sekarang sudah berjilbab. Misalkan lihat anak ya pelan. Pelan. Semua butuh bertahap. Nggak usah keburu-buru. Pokoknya sesuai dengan sunnah ngas. Pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Gitu ya Bu ya. Kalau dia nanti, penting dia itu menyukai dari dirinya Bu. Ibu siapkan baju kesukaan dia apa. Tapi jangan cari yang maaf ya Bu, model taplak meja nanti yang dilipat-lipat sampai ke leher gini. Iya jangan gitulah. Itu kan mungkin gorden kali ya dicabat terus taruh sini terus gini. Atau kalau zaman tahun kapan tuh saya punya murid tuh Bu, ya Allah Bu. Ya awam ya, dia gaya tuh
kayak sarang lebah Bu di sini. Udah ada gundukan yang gininya ngono tuh. Terus kalau pakai apa jeneng ini ki? Siputnya sampai mungkin gini. Oh enggak ya. Enggak ya. Yang pelan-pelan aja ya Bu, yang simpel, jilbab-jilbab kayak gini. Kayak mbaknya udah gini aja, enggak usah yang gede-gede gini udah bagus kok. Pelan-pelan, pelan. Oh enggak apa-apa pelan-pelan. Kalau udah jilbab udah bagus berarti Bu. Ini kan saya tadi kan berbicara secara umum ya. Gamis atau rok gitu kan. Oh iya nggak apa-apa pelan-pelan. Kasih tahu pelan-pelan. Diberikan yang bagus. Ibu kalau dulu beli yang mereknya Sasesa, Masako, Royco itu loh. Oh pemenegi. Ya kan Sasa kan saudaranya Masako, Royco itu toh. Beli yang kayak gitu yang mana sih? Yang bagus sekali ya. Kasih sama dia. Pelan-pelan ibu. Kalau sudah pakai jilbab, saya yakin anak ibu sudah. Maksudnya tadi kan bisa secara umum. Saya ini kan soalnya ditonton orang banyak ya. Maksudnya yang di sini loh. Jadi kalau ibu memang pelan-pelan aja anaknya, jadi paksa dulu pelan-pelan. Nanti sampai dia sukai. Ya kak ini kak udah kak ibu belikan gitu. Paham ya bu? Hmm, anak saya itu loh si Jihan itu. Enggak saya suruh pakai nikop kok. Dia sendiri yang mau pakai ya sudah. Saya nggak pernah nyak. Dia kan di SMP. Saya nggak nyuruh dia. Ya dia lihat aja uminya sudah dia pakai sendiri. Kalau saya kan nggak perlu banyak ngomong. Udah disiapin dipakai silakan, enggak namanya anak-anak. Apalagi Jihan itu belum akil balik anak saya. Apa harus dia pakai dikop kan? Enggak, orang belum akil balik kok. Ya kalau saya lah Bu ya pelan, semua tuh pelan-pelan. Tuh adik-adik ipar saya enggak pernah itu saya suruh harus gini, menyesuaikan sendiri ketemu sih enggak pernah nyuruh apa-apa, enggak pernah. Nyuaikan beli baju bang, beli baju gini bang dari adik saya itu. Bagus masya Allah. Udah gitu aja enggak usah. Dek adik kau harus pakaian syari, enggak ada saya. Cukup saya mendirikan istri selesai sudah. Paham ya Bu? Ya, pelan. Nah, ustadznya aja pelan-pelan masa muridnya kencong-kencong. Monggo Bu silakan. Barakallahu fiik. Semangat ya Bu. Silakan Bu. Nggih. Nggih. Hmm. Hmm. Bagaimana? Ya. Ya, baper, emosi, sensitif ya kan. Jaga wudhu yang pertama. Bu, itu harus dilawan Bu. Jangan nurutin, enggak harus dilawan kondisi itu. Ini jaga buat sampaikan ya buat ibu. Kalau di kajian yang lain itu saya sampaikan. Ini buat ibu-ibu yang masih haid, mbak-mbak ya. Ini saya juga udah terapkan buat istri saya. Dengar dulu. Itu istri saya udah terapkan buat istri ya. Semoga ini barokah buat anda semua. Ketika waktu subuh bangun, ya, dia juga harus bangun. Ambil wudhu, zikir pagi. Suaminya jangan, harus bangun subuh. Walaupun haid bangun subuh tetap bangun. Apalagi udah biasa bangun sebelum subuh. Ya kan? Udah ambil wudhu, kalau bangun ambil wudhu loh Bu. Jangan langsung ngombe mangan sisan. Ambil wudhu walaupun haid. Haid itu harus jaga wudhu malah. Sunahnya jaga wudhu. Terus udah bangun biasanya jam setengah 4. Ya sudah aktivitas seperti ya wudhu ya toh. Ya itu ambil wudhu terus kemudian duduk. Kan sepertiga akhir malam. Angkat tangannya minta sama Allah. Kan tidak harus sholat tahajud untuk berdoa di malam hari. Kalau saya misalkan, saya lagi capek banget tuh Bu. Tapi mata saya udah terbuka misalnya gitu. Gak mau sholat, udah saya berdoa aja sambil tiduran. Zikir saya sama Allah, minta ampun. Lagi haid, ambil wudhu, duduk diem. Berdoa, gak ketang 5 menit angkat tangannya gitu kan. Banyak istighfar, apalagi waktu sahur itu banyak istighfar. Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 17 ya atau 16 posisi ayat sebelah kiri paling atas itu. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang bertakwa itu yang mereka beristighfar di waktu sahur. Surah Ali Imran ayat 14. Ya, ayat ke-17. Wal mustaghfirina bil ashar.
Dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita tahu. Jadi itu ya. Terus kemudian ketika sholat subuh, ini ibu-ibu ya, saya katakan bangun Bu, jangan malah bangunnya siang. Ambil wudhu, pakai adab boleh, pakai mukena sambil zikir pagi. Paham ini? Baca itu sampai tuntas. Paham? Setelah sampai tuntas, selesai baru aktivitas yang lain. Boleh berdoa, boleh. Syukur-syukur tilawatil Quran. Ibu kalau lagi haid itu juga tilawah, pakai ini gadgetnya dibaca. Jangan hanya sopi, tokpet tok di sini. Ya, baca itu tilawatil Quran. Ya Bu ya, tilawah. Dijaga itu Bu. Lah kalau ibu nggak begitu terus mau apalagi amalnya. Bahkan saya ajarkan buat istri saya, kalau dia lagi haid, kalau dia nggak sibuk, itu 1 hari 2 juz, harus 2 juz dia. Itu kan tergantung saya, kan ini kan rule apa SOP di rumah tangga saya, baca Quran 2 juz harus. Apalagi dia ketika hamil, ketika dulu hamil banyak lagi interaksinya kepada Quran. Ini kalau bukan karena zaman sekarang harus ada WA, istri saya itu pakai WA masa pandemi loh. Handphonenya itu nggak ada WA-WAan. Jadi kalau di rumah tangga saya fokus sudah belajar mengajar didik anak-anak, nggak ada itu yang lain-lain. Jadi kan tanggung jawab saya. Kalau dia berbuat dosa siapa? Suaminya tahu. Itu ya, Bu. Jadi waktu zuhur bisa ya sudah berhenti, ambil wudhu, tilawatil Quran. Asar ambil wudhu, zikir sore, kan enak gitu. Maghrib ambil wudhu, tilawatil Quran. Jadi nanti tidak terlalu emosi. Tapi kalau ibu haid los dol kabeh, ya los dol kabeh. Misalnya ibadahnya nggak dikerjakan, nanti pasti los semua sudah. Paham itu Bu? Ya belajar ya, pelan-pelan ya, jaga wudhunya. Dan malas itu harus dilawan Bu. Kalau nggak dilawan nanti malah dia menguasai diri kita. Ya paham ya? Justru ketika haid ibu tuh juga menjaga kebersihan. Jangan malah malas tambah malas sisan. Malas kabeh itu nggak boleh. Kalau lagi haid itu ya harus bersih toh, rapi toh. Masa saya jadi malas mandinya sehari sekali toh, bahkan rak mandi ya Allah ya Karim. Kalau udah di AC ruangannya kemproy iki. Nggak boleh. Harus rapi. Faham? Karena itu perintah. Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Gitu ya Bu ya. Saya rasa cukup Bu ya. Ini saya udah jam 11, saya ada acara lagi ini insyaallah taala. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.